Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pasti kalian tidak asing lagi kan dengan kata sekaten? Ada yang tahu gak sih sekaten itu apa? Nah, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai upacara sekaten. Sekaten merupakan rangkaian kegiatan tahunan yang dijadikan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Sekaten berasal dari daerah istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan setiap tanggal 5 hingga 12 Rabiul Awal dan ditutup dengan upacara grebek Maulud pada 12 Rabiul Awal. Awal mula adanya sekaten yaitu dimulai dari kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa pada zaman Kesultanan Demak, karena pada saat itu orang-orang Jawa menyukai gamelan pada hari raya Islam, yaitu hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dimainkanlah gamelan di Masjid Agung Demak. Upacara sekaten pada hakikatnya adalah suatu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Pada mulanya, upacara tersebut diselenggarakan tiap tahun oleh raja-raja di tanah Hindu berwujud selamatan atau sesaji untuk arwah para leluhur. Namun, dalam perkembangannya, upacara sekaten sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam melalui kegiatan kesenian gamelan. Penyebarluasan agama Islam menggunakan media berupa kesenian gamelan karena masyarakat saat itu mengemari kesenian Jawa dengan gamelannya. Sehingga untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tidak lagi dengan kesenian rebana, melainkan dengan kesenian gamelan. Kanjeng Sunan Kalijaga kemudian membuat seperangkat gamelan yang diberi nama Kiai Sekati. Untuk memeriahkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka gamelan sekati ditempatkan di halaman Masjid Demak. Gamelan tersebut dipukul bertalu-talu. Perayaan Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan kesenian gamelan dapat menarik perhatian masyarakat dari berbagai penjuru. Momen berkumpulnya orang banyak tersebut dijadikan wahana oleh para wali untuk menyampaikan ajaran agama Islam dengan jalan memberikan wejangan dan ajaran tentang agama Islam. Asal-usul sekaten awal mulanya diadaptasi dari kata syahadatain yang berarti persaksian atau syahadat yang kedua. Kemudian mengalami perluasan makna menjadi pertama ada sahutain, kedua ada syafatain, ketiga ada syahkotain, yang keempat ada sekati, dan yang terakhir ada sekat. Berikut merupakan rangkaian acara sekaten. Yang pertama ada Miyos Gongso. Miyos Gongso adalah upacara mengeluarkan dua perangkat gamelan pusaka Keraton Ngayogyakarta, yaitu gamelan Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Nogowilogo menuju pagongan depan Masjid Gede Kauman. Kedua yaitu tabuhan gamelan. Gamelan sekaten yang ditaruh di pagongan utara dan selatan Masjid Gede Kauman akan ditabuh selama 7 hari menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketiga, ada Kondur Gongso. Kondur Gongso adalah upacara khusus yang dilakukan sebelum gamelan Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Nogowilogo dikembalikan ke keraton. Biasanya arak-arakan abdi dalam yang membawa kembali gamelan Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Nogowilogo akan melewati alun-alun utara dengan dikawal oleh para brigada atau prajurit keraton. Keempat yaitu udi-udi. Sebelum prosesi Kondur Gongso dimulai, Sri Sultan Hamengkubuwono akan melakukan nyebar udi-udi di pagungan utara dan selatan Masjid Gede Kauman. Nyebar udi-udi merupakan prosesi menyebarkan sejumlah uang logam ke masyarakat yang turut hadir menyaksikan rangkaian acara sekaten. Kelima yaitu pembacaan riwayat Nabi.
Pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW oleh Abdi Dalam Penghulu dilakukan di dalam serambi Masjid Gede Kauman pada tanggal 27 September 2023. Keenam, yaitu Tumpeng Waji yang diadakan di Magangan Keraton Yogyakarta. Waji adalah makanan yang terbuat dari beras ketan yang akan digunakan untuk membuat gunungan pada saat grebek. Ketujuh, yaitu pengajian. Pengajian ini dilakukan di Masjid Gede Kauman. Kedelapan, atau rangkaian yang terakhir yaitu grebek Maulud, merupakan puncak acara dalam tradisi sekaten yang dilakukan pada tanggal 20 September 2023. Terdapat gunungan makanan berupa wajik, buah-buahan, serta sayur-sayuran. Grebek Maulud ini sebagai bentuk rasa syukur dan sedekah dari Keraton Ngayogyakarta atas berkah kemakmuran yang dapat dinikmati bersama masyarakat. Perayaan sekaten di Keraton Ngayogyakarta identik dengan adanya tabuhan gamelan yang bernama gamelan sekati. Gamelan sekati tersebut dimainkan untuk mengiringi hajat dalam atau upacara adat yang diadakan di lingkungan keraton. Gamelan sekati Keraton Ngayogyakarta terdiri dari dua perangkat gamelan, yaitu gamelan Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Nogowilogo. Gamelan sekati pada awalnya merupakan pusaka milik Kerajaan Mataram Islam yang terdiri dari dua perangkat, yaitu gamelan Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Guntur Sari. Kasultanan Ngayogyakarta mendapat gamelan Kanjeng Kiai Guntur Madu, sedangkan Kasunanan Surakarta mendapat gamelan Kanjeng Kiai Guntur Sari. Untuk mengembalikan kelengkapan gamelan sekati, maka Sri Sultan Hamengkubuwono I membuat duplikat dari gamelan Kanjeng Kiai Guntur Sari yang kemudian diberi nama gamelan Kanjeng Kiai Nogowilogo. Demikian juga dengan Kasunanan Surakarta yang membuat duplikat dari gamelan Kanjeng Kiai Guntur Madu dengan diberi nama yang sama, yaitu gamelan Kanjeng Kiai Guntur Madu. Pada perayaan sekaten di Keraton Ngayogyakarta, gamelan Kanjeng Kiai Guntur Madu yang dianggap lebih tua diletakkan di pagongan selatan Masjid Gede Kauman, sementara gamelan Kanjeng Kiai Nogowilogo yang dianggap lebih muda diletakkan di pagongan utara Masjid Gede Kauman. Saat tidak digunakan, gamelan Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Nogowilogo disimpan dan diperlakukan layaknya pusaka kerajaan di bangsal keraton. Gamelan sekaten ini memiliki fungsi yaitu untuk menyongsong, menyambut, dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Pada zaman dulu, gamelan digunakan sebagai sarana menyebarkan ajaran atau syariat agama Islam. Gamelan pada zaman dahulu dibunyikan dengan suara keras untuk menarik perhatian banyak orang, kemudian dilakukanlah penyiaran agama Islam. Gamelan Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Nogowilogo akan ditabuh bergantian oleh abdi dalam selama 7 hari berturut-turut menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW. Tabuhan gamelan sekati biasanya dimulai pada tanggal 6 Maulud sampai dengan 12 Maulud dalam penanggalan Jawa, ditabuh sejak pagi hingga malam. Tabuhan gamelan sekati di pagongan Masjid Gede Kauman tersebut hanya akan berhenti saat memasuki waktu sholat. Ada banyak gending yang ditabuh dalam perayaan sekaten seperti gending rambo, rangkung, andong-andong, lunggadungpel, yaume, rendeng, dendang subingah, gending orang aring, majatun, lenggang rambon, salatun, atur-atur, kliyung, bayamtur, burung putih, dan supiatun. Gending yang dilantunkan mempunyai hubungan dengan ajaran agama Islam karena ada beberapa nama gending yang diambil dari bahasa Arab dan berhubungan dengan agama Islam. Tradisi sekaten ini tetap berlangsung karena keraton menggabungkan antara tradisi budaya dan keagamaan secara beriringan. Maka, kesimpulan dari kegiatan sekaten ini yaitu selain memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaten juga digunakan sebagai sarana penyebaran agama Islam
pada masa dahulu. Gending-gending yang dilantunkan pun memiliki makna secara keagamaan. Rangkaian acara sekaten pun dilakukan dengan secara khidmat. Pesan kami ialah kegiatan sekaten yang dilaksanakan setiap tahunnya ini merupakan hal yang positif. Kita sebagai warga Jogja bisa mengenal agama Islam yang berkaitan erat dengan kebudayaan Jawa dalam perspektif keraton.